Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, bagaimana, sudah sarapan semua? Sudah ya, alhamdulillah ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Sudah beberapa kali dikatakan. Jadi walaupun keadaan kita sekarang dalam keadaan pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatannya dengan cara apa? Datang ke sekolah, memakai masker, mencuci. Nah, terus kita harus menjaga jarak. Itu sangat penting yang kita lakukan pada masa pandemi sekarang. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillah ya, kita semua sudah berdoa. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah ya. Oke, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba salah satu maju ke depan untuk menyanyi lagu. Sekarang Bapak absen dulu ya. Muhammad Juanda. Izin ya. Nazar. Mukhtiar. Muna Hayati. Nahiatul Muna. Miswatul Khairat. Nurul Allah. Bindawati. Hadir, Pak.
Rahmazana, Rozatul Jana, Rifa Saleha, Rizka Adita, Sarah Nadia, Sri Mulyani, Sulfina Maulia, Winda Nur Aulia, Suratul Nasihin, Zulfajri Aulia. Oke. Si Zulfajri Aulia ada kabar? Tidak ada ya? Semoga tidak ada terjadi apa-apa ya sampai di akhir ya. Karena ini ada yang tidak ada kabar. Apa sakit atau izin Bapak pun tidak ada kabar dari Biken. Oke? Nah, anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, nah, kita akan melihat dulu sebuah motivasi. Bapak akan memberikan sebuah motivasi dulu kepada kalian, yaitu materi yang Bapak ajarkan itu adalah tentang kombinasi. Nah, ini materi yang kita belajar hari ini adalah tentang kombinasi. Pernah dengar tentang kombinasi? Ya, ini adalah suatu pembelajaran baru kita pada kelas 12 ini, yaitu tentang kombinasi. Nah, sebelum kita belajar tentang kombinasi, mari sama-sama kita mendengarkan sebuah kata-kata motivasi supaya anak-anak Bapak semua menjadi semangat dan bergerak belajarnya. Apa motivasinya? Nah ini kita lihat. Motivasinya itu adalah pengalaman belajar adalah potongan puzzle kehidupan yang disusun untuk keberhasilan masa depan. Nah, itu adalah sebuah kata-kata motivasi buat kalian semua. Nah, sebelumnya Bapak tanya, untuk hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini? Coba sesuaikan dengan hati dan masing-masing. Tes hati kalian hari ini. Apakah kalian merasa bahagia di sini? Apakah kalian merasa bahagia? Ataupun biasa-biasa saja? Ataupun kalian merasa sedih? Ataupun lagi galau, marah-marah kalian? Nah, bagaimana? Bahagia ya hari ini? Ya, itu harapannya. Ada yang sedih kayaknya di belakang ya? Pindah, kenapa? Ada masalah? Tidak, oke. Jadi kalau tidak masalah, kita hari ini harus semua dalam posisi keadaan bahagia ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, di sini pada pelajaran kita hari ini, pada materi permutasi hari ini, sebelum Bapak ke materi, nah Bapak akan menyebutkan dulu apa kegunaan ilmu kombinasi itu. Karena kenapa? Dengan pembelajaran tahu makna, tahu manfaat, kita akan lebih menyenangkan belajarnya, ya. Nah, jadi untuk ilmu komunikasi itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Coba Sarah dibaca apa kira-kira ilmu kombinasi itu? Kombinasi banyak digunakan dalam menentukan penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan banyaknya pilihan pengurus kelas, banyaknya susunan angka yang dapat disusun, banyaknya pilihan pasangan kartu, banyaknya pilihan minuman dari beberapa pilihan, memilih pakaian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu adalah macam-macam kegunaan ilmu kombinasi. Jadi, ada manfaat kita belajar tentang materi ini. Yang artinya, kita belajar kalau tanpa ada manfaatnya tidak ada arti. Jadi, materi-materi yang diajarkan di matematika itu semua bermanfaat, termasuk materi kombinasi ini ya. Nah, sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama adalah melalui kegiatan pengambilan objek, gambar peserta didik dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kombinasi dengan tepat. Itu yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, melalui kegiatan pengambilan objek gambar peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kombinasi dengan tepat. Nah, sedangkan tujuan yang ketiga itu diberikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kombinasi, peserta didik dapat menemukan penyelesaiannya dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita tuntaskan, yang harus kita selesaikan ya. Oke, sebelumnya coba sebelum Bapak mengajar, sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semua disimak ya, semua disimak video pembelajarannya. Silakan disaksikan.
Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Yang kali ini akan membawa materi tentang kombinasi. Seperti biasa dalam pembahasan materi kali ini akan ditemani oleh Kong Tarman dari AKZ Learning Center. Kalau ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kombinasi tersebut? Atau apa sih yang dimaksud dengan kombinasi? Kombinasi itu merupakan susunan ya, dari semua atau sebagian unsur dari suatu himpunan tanpa memperhatikan susunan unsur. Apa sih yang dimaksud dengan diperhatikan atau tidak diperhatikannya susunan unsur? Kita ilustrasikan misalnya punya dua kata, yaitu ABC dan BCA. Masing-masing terdiri dari 3 huruf A, B, dan C, cuma berbeda susunannya aja. Menurut kaidah konotasi, ABC dengan BCA itu merupakan dua hal yang berbeda karena susunannya berbeda, ya, walaupun 3 huruf. Tetapi menurut kaidah kombinasi, ABC dengan BCA merupakan hal yang sama karena ketiga-tiganya hanya mengandung huruf A, B, C. Kemudian bagaimana cara menghitung atau rumus dari suatu kombinasi? Cara menghitung kombinasi itu adalah kombinasi R dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N dikurangi R difaktorialkan. Contohnya, berapakah kombinasi 3 dari 5? Ya, atau 5 kombinasi 3. Lazimnya orang menyebut seperti itu. 5 kombinasi 3 itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 1 sehingga hasilnya tinggal 5 kali 4 20 dibagi 2. 22 jadi 10. Contoh kasus lain dari suatu kombinasi. Misalnya ada 6 siswa baru yang belum saling mengenal satu sama lain. Apabila mereka ingin berkenalan dengan berjabat tangan, maka jabat tangan yang akan terjadi adalah sebanyak berapa kali. Ingat, jabat tangan itu dilakukan oleh 2 orang. Ya, kalau 3 orang yang kombipan namanya. Ya. Nah, karena jabat tangan itu terjadi 2 orang, dalam jabat tangan itu tidak si A menjabat si B, akan sama saja dengan si B menjabat si A. Artinya, susunan itu tidak berpengaruh dan tidak perlu diperhatikan. Nah, kasus ini bisa diselesaikan dengan pendekatan kombinasi. Gimana kombinasinya? Ya ada 6, berarti 6 kombinasi 2, karena yang berjabat tangan adalah 2 orang. 6 faktorial dibagi dengan 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1, ya. 6 kali 5 30 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 2. Berarti hasilnya 30 dibagi 2 15, ya. Jadi untuk kasus yang 6 siswa ini berjabat tangan, jawabannya adalah 15 kali, ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Untuk memperoleh jenis baru, dilakukan penyilangan terhadap 7 jenis padi yang berlainan satu dengan yang lain. Banyaknya macam penyilangan dapat dilakukan, ya, berapa kali? A, B, sampai dengan E. Ingat, ya, ini kasusnya hampir sama dengan atau sama saja dengan kasus jabat tangan tadi, ya. Penyilangan padi A, ya, dengan padi B itu akan sama saja dengan menghilangkan padi B dengan padi A. Jadi di sini susunan, ya, tidak berpengaruh atau tidak perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau padi A dihilangkan dengan B sama saja dengan padi B dihilangkan dengan padi A. Atau seperti jabat tangan yang seperti soal sebelumnya, ya, antara A dengan B. Nah, caranya gimana? Sudah jelas ada 7 padi
kombinasi dan silang itu ada 2 ya. Jadi ini dapat diselesaikan dengan 7 kombinasi 2 ya. 7 faktorial dibagi 5 faktorial ya. Kali 2 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial ya. Dibagi dengan 5 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 5 faktorial habis dan ketika 1 dengan 7 kali 6 kali 2 dibagi 2. Jadi untuk menyelesaikan soal 7 jenis mari silakan adalah 21 cara. Oke, lanjut yuk. Oke, itu adalah video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Nah, sekarang coba bagaimana menurut kalian hasil video pembelajaran itu sudah jelas? Jelas ya, di situ konsep tentang kombinasi itu sangat jelas yang ditampilkan dengan beberapa contoh dan ada rumusnya juga ya, itu sudah sangat jelas. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan materi ini diawali dengan konsep awal kombinasi. Konsep awal kombinasi itu yang pertama, kalian harus memahami dulu yang pertama itu tentang aturan perjumlahan. Yang kedua, kalian juga harus memahami tentang aturan perkalian. Yang ketiga, kalian juga harus memahami tentang permutasi. Ya, jadi itu adalah konsep awal kombinasi yang harus kalian pahami. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tentang kombinasi ini pada susunan kartu-kartu yang sudah ada di slide. Ya, ini sudah Bapak tampilkan. Ini susunan kartu-kartu. Namanya ini adalah kartu Reni. Pernah nggak kalian melihat kartu ini? Pernah ya? Di mana kalian lihat ini? Di game ya? Oke, ini game. Jadi kita belajar permutasi, belajar kombinasi ini melalui kartu ini. Itu suatu media yang sangat tepat. Karena ini adalah suatu penyusunan ya. Kartu ini kan disusun. Jadi dengan media ini nanti kita akan menyelesaikan berbagai jenis soal pada kartu ini ya. Ini adalah namanya kartu Reni. Kartu Reni itu ada beberapa buah. Ada berapa buah semua? 13 kali 4 ya. Berapa? 40? Berapa? Jumlahnya dari itu? 42. Ada 42 kartu ya. Ada 42 kartu. Di sini ada as, ya, ada kartu as. 2, 3 angkanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada joker, ada king, dan ada king. Ya. Jadi setiap satu barisan ini tricky. Sedangkan ini apa? Spade ya. Ini spade. Sedangkan ini adalah love. Kalau bahasa mereka itu hati. Dan ini adalah diamond. Jadi ada 42 kartu, di mana setiap satu jenis kartu itu ada 4 model. Ada jenis tricky, ya tricky. Ada model heart, hati, ya kan heart, hati. Ada diamond, ya satu lagi apa? Spade. Ini yang kita belajar pada hari ini. Nah, sekarang dari video tadi yang sudah kita simak, yang sudah kalian simak semua, Bapak akan memberikan sebuah tantangan buat kalian. Nah, tantangannya apa? Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak cara pengambilan 2 kartu as dari 4 kartu as? Ya. Nah, di sini Bapak ulangi lagi untuk gambarnya. Pertanyaannya berapa pengambilan dari 2 kartu? Ini 2 ya. 2 dari 4. Itu pertanyaannya. Berapa banyak pengambilan 2 kartu as dari 4 kartu as yang tersedia? Itu diingat. Oke? Kira-kira dari hasil penjelasan video pembelajaran tadi yang sudah Bapak jelaskan di materi juga, sudah jelas, sudah ada rumus, siapa yang bisa menjawab? Silakan di tangan. Oke, Sarah. Gimana Sarah? Ya, Sarah. Jadi bagi cara dalam pengambilan kartu as dari 4 kartu as sama dengan A, K, S, B. Banyaknya 6 cara yaitu 1 A, K, A, S, A, B, K, S, K, B, dan S, B. Sama saja dengan menentukan banyaknya himpunan bagian dari A, K, S, B yang mempunyai dua anggota yaitu A dan K, A
kombinasi 2 atau 4,2. Sedangkan banyak cara menyusun gambar A dari 4 gabungan H, K, S, B merupakan contoh dari permutasi 2 unsur dari 4 unsur, permutasi atau permutasi 4,2. Banyak cara permutasi 2 unsur dari 4 unsur, permutasi 4,2 dapat diperoleh dari menyusun setiap unsur kombinasi 4,2, yaitu H, K, H, S, H, B, K, S, K, B, dan S, B. Diketahui bahwa banyaknya susunan dari H, K sama dengan banyak permutasi 2 unsur. Permutasi 2,2 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Demikian juga dengan banyak susunan untuk H, S, H, B, K, S, K, B, dan S, B. Sama dengan permutasi 2 unsur P, permutasi 2,2. Jadi banyak cara permutasi 2 unsur dari 4 unsur, permutasi 4,2 sama banyak cara kombinasi 2 unsur dari 4 unsur, 4,2 dikalikan banyak permutasi 2 unsur, permutasi 2,2 atau permutasi 4,2 kombinasi 4,2 dikali permutasi 4,2 sama dengan sehingga diperoleh kombinasi 4,2 sama dengan permutasi 4,2 dibagi permutasi 2,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 kurang 2 dibagi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 kurang 2 faktorial dibagi 1 dibagi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 dikali faktorial 2. Oke, berarti kesimpulannya itu kombinasi 4,2. Yang lain bagaimana? Bagaimana? Sesuai nggak apa yang dibaca oleh Sarah? Kombinasi 4,2? Sesuai. Ya, tepuk tangan buat Sarah semuanya. Ya, bagus ya. Jadi di sini adalah kombinasi 4,2. Nah, kombinasi 4,2 tadi kita sudah menjelaskan seterusnya ya, bahwa untuk kombinasi 4,2 itu adalah 4 faktorial dibagi seperti Sarah sebutkan tadi ya. 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial dikali dengan 2. Oke. 2 faktorial. 4 faktorial bagaimana? 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jelas ya untuk rumus kombinasi dibagi dengan 4 kurang 2 berapa? 2 ya. 4 kurang 2 itu 2 faktorial dikali dengan 2 ya, dikali dengan 2 sehingga sama dengan 4 kali 3 berapa? 12 kali 2 24 kali 1 24 dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2, langsung saja ya, langsung saja 2 kali 1 2 sehingga 24 dibagi dengan 2 berapa? 12. Jadi ada 12 cara kemungkinan untuk penyusunan 2 kartu as dari 4 kartu yang tersedia. Jadi kita gunakan rumus kombinasi 4,2. Paham ya? Oke, anak-anak Bapak semua, jika sudah paham, sekarang selanjutnya seperti biasa kita belajar itu yaitu dengan belajar kelompok ya. Bapak sudah bagi kelompok di pertemuan kemarin. Silakan bentuk kelompoknya pada kelompok yang sudah Bapak tunjuk ya. Coba meja dan kursinya disusun sesuai dengan kelompok. Kita akan belajar kelompok tentang materi kombinasi. Silakan dibentuk kelompoknya, kelompok kecilnya. Ada 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Silakan. Yang rapi disusun mejanya. Untuk
kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 sini susun 4 meja. Nah, ini kelompok 3. Oke. Iya. Kursinya. Ini meja geser lagi. Oke. Nah, sudah ada kawannya 3 kelompok 1, 2, dan 3. Sudah tepat ya kawannya. Duduknya agak berjarak ya, jangan terlalu dekat. Ya sudah. Oke. Kalau sudah bagus. Sudah ada kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Oke, sudah kita kelompok. Sekarang masing-masing ketua kelompok ke depan mengambil LKPD. LKPD ini ya, LKPD yang akan kalian kerjakan di setiap kelompok. Jadi silakan ketua kelompok ke depan. Kelompok 1. Sudah? Nah, coba semua dipegang masing-masing siswa memegang LKPD-nya, LKPD yang sudah Bapak bagi. Itu dipegang masing-masing. Jangan lupa ditulis nama pada LKPD masing-masing. Namanya ditulis yang jelas ya. Ditulis di LKPD-nya. Dan kerjakan LKPD itu sesuai dengan apa yang diminta. Ya, apa yang diminta pada LKPD itu dikerjakan. Oke, paham ya? Paham. Oke, selanjutnya untuk bahan rujukan LKPD ini, silakan juga kalian membaca bahan ajar yang sudah Bapak bagi. Kalau Bapak sudah membagi bahan ajar semua buat kalian, itu bahan ajar itu dibuka. Ya, kalau ada bahan ajar yang kurang, boleh lihat di sumber-sumber yang lain juga ada. Di situ ada buku juga kalian buka supaya lebih paham mengerjakannya. Ya, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, maka kalian rampungkan hasil tugas diskusinya itu. Setiap kelompok itu 1 lembar karton, ya. Setiap satu kelompok itu 1 lembar karton. Nanti karton itu ditempel di depan untuk dipresentasikan. Ditempel di depan untuk dipresentasikan, nanti dibaca. Salah satu kawannya nanti dibaca dan teman-teman yang lain nanti ketika teman-teman mengerjakan kelompok itu ditanggapi ataupun bertanya. Ya, itu sistem pengerjaan kelompok kita sekarang. Dipaham ya? Paham. Oke, dalam hal ini Bapak menilai diskusi kalian itu secara langsung, keaktifan kalian, bagaimana kerjasama kalian, bagaimana tanggung jawab kalian, ya kan? Bagaimana keaktifan kalian, itu Bapak nilai di penilaian sikap, ya. Jadi semua harus bekerja dengan aktif dan kreatif. Tidak ada siswa yang duduk diam saja, karena semua ini Bapak nilai. Oke? Bapak beri waktu untuk mengerjakan soal di LKPD ini sebanyak 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, 15 menit kalian kerjakan. Tidak ada yang saling diam, saling diskusi. Biar teman-teman lain ini mengerti. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan bekerja. Nomor 1. Sudah lihat. Baru dibuat selesai dia. Ini hal yang kurang mengerti. Ada yang kurang mengerti silakan. Di atas video saya
ya. Ya. Saling berdiskusi ya. Gimana kira-kira ada masalah? Masalah silakan. Ini apa ini pertanyaannya ini? Menyusun, menyusun apa nih? Ya, nilainya berapa? Nanti apa aja? Apa aja? Tulis, tulis apa aja? Kita hitung, ya. Udah, kalau nanti beda. Kelompok ini ada masalah apa? Coba saling berdiskusi. Apa masalahnya ini? Ini nama ini ya. Mengambil 4 kartu as dari 4 kartu. Ada apa kemungkinannya apa aja kan? Nanti itu berapa bunga? Ya, coba saling berpikir. Buka ini, buka bahan ajarnya. Bahan ajarnya buka. Buka bahan ajarnya dilihat. Ini bagaimana? Nanti berbuat sama teman-temannya ya, berbuat sama teman-temannya saling berdiskusi biar ini biar terarah ya, terarah nanti disimpulkan nanti baru dipindahkan ke kantor. Ini apa yang sudah diisi? Ya. Itu sama-sama tahunnya ya. Mana kelompok 1 Ramadhana? Apa yang diinginkan? Yang diam nanti teman-temannya ya. Ini bahan ajarnya disesuaikan sesuai apa yang diminta itu. Konsepnya di sini ada. Coba lihat nih Ramadhana. Yang belum tulis di karton silakan buka kartonnya ya, buka kartonnya ditulis terus kayak gitu biar waktu kita itu tidak mepet. Yang di karton silakan di ini. Yang ditulis jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya ya di karton. Nama-nama kelompoknya ditulis jangan lupa.
Coba lihat jawabannya dan kalau nggak cocok ini. Ada berapa nih? Coba itu banyak cara sih. Kalau yang lain ada ini. Mengambil 31 as dari salah. Benar? Yes. Kalau nggak tepat nanti bisa dulu ya. Ini status sama kelompoknya. Ya. Iya, itu dijawab. Gimana? Masih ada permasalahannya? Ya, Pak Adi. Dengan paham? Ini berdasarkan tabel di atas, manakah yang diperhatikan ketika ada yang diperhatikan? Bagaimana kelompok ini? Kelompok dua, apa yang sudah dilakukan bersama teman-temannya? Apa nih? Berapa cara nih? Nah, ini tiga ya. Oke. Oh, ini berapa nih kesimpulannya? Empat cara ya. Berarti tiga kartu berarti ya, tiga kartu. Iya. Jadi satu mana dia? Ini satu kemari ya? Nih satu. Ini sampai sini ya.
apa masalahnya lagi? Apa jawabannya? Ada atau tidak kan? Nanti akan dibantu. Ada atau tidak? Itu kelompoknya ditulis. Ya. Jangan salah hitung gitu. Itu kisah-kisah ya. Sering juga ya. Dipisah-pisah juga. Tapi pas dapat 24 ya. Oke, ada yang udah siap kelompoknya? Oh, ada yang udah siap ya? Oke. Kalau sudah siap, sebelumnya LKTD-nya dikumpulkan dulu ya. Coba ketua kelompok mengumpulkan LKTD. Ketua kelompok mengumpulkan LKTD di depan ya. Nah, jangan lupa namanya jangan lupa, nama di LKTD itu jangan lupa tertulis. Oke, silakan ketua kelompok mengumpulkan LKTD-nya ke depan. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi ke depan, ya. Waktunya untuk presentasi ke depan. Bapak tidak menugaskan ataupun menyuruh kalian untuk maju siapa nomor 1 dulu atau 2 dulu atau 3 dulu. Jadi siapa yang bersedia boleh acungkan tangan untuk tampil ke depan, ya. Yang berani. Kira-kira kelompok mana yang siap tampil dulu? Oh ya, kelompok Ramadhana ya. Oke, silakan. Silakan ditempel hasilnya di depan.
Enggak, boleh aja. Kelompok 2 dan 3 ada ilustrasi ya? Ini coba ditempel semuanya biar sekalian tempel aja. Nanti sekalian presentasi. Ya. Coba ditempel. Di sini boleh. Ya, di sini. Di sini ya. Ditempel yang rapi ya. Ditempel yang rapi. Lakbannya yang rapi ditempel. Ini yang kelompok berapa nih? Kelompok 2, geser ke sini lagi. Iya, biar lebih rapat. Oke. Itu mereng, diluruskan. 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 Ini sudah ya? Sudah tertempel, berarti ada 3 tempelan. Ada 3 tempelan di sini. Ini punya kelompok 1 ya. Yang warna kuning punya kelompok berapa? 3. Yang warna merah? Kelompok 2. Oke, sekarang kita presentasi sesuai dengan kerja masing-masing yang telah Bapak bagi tadi ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain menyimak dan menanggapi nanti. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja. Menyusun 3 kartu AS dan 4 kartu AS. Caranya ada 24 cara, yaitu AC, ASAH, ASID, ACAHAS, ASDA, AAD, ACADAS, Baik, coba ini diperhatikan hasil yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, kelompok berapa tuh? Kelompok 2. Baik, kelompok 2.
Nah, itu ya. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Cukup itu aja pertanyaannya? Cukup ya. Oke, tepuk tangan pertanyaan untuk kelompok 2. Alhamdulillah ya, anak-anak Bapak semua sudah berani untuk bertanya. Oke, Bapak beri hadiah ya buat kelompok 2. Seperti janji Bapak kemarin. Ini hadiahnya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 Bapak bagikan permen supaya semangat. Tapi nanti makan dan istirahat. Jangan sekarang ya. Oke, anak-anak Bapak sudah berani bertanya hari ini. Sudah ada kemajuan. Baik, kelompok lain juga harus semangat ya. Harus semangat seperti kelompok 2. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2 yang mau bertanya. Bapak senang begitu. Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1 atas pertanyaan yang diberikan oleh teman kelompok 2 yaitu Winda tadi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, berapakah kemungkinan menyusun 2 kartu as dari 5 kartu as? Kemungkinannya yaitu sebanyak 2 bicara. 2C 3C, 2C 4C, 2C 5C, 2C 6C, 3C 2C, 3C 4C, 3C 5C, 3C 6C, 4C 2C, 4C 3C, 4C 5C, 4C 6C, 5C 2C, 5C 3C. 5C 4C, 5C 6C, 6C 2C, 6C 3C, 6C 4C, dan 6C 5C. Ya. Berapa jarak tadi? 20 cara. Mana? Puas jawabannya? Mengerti? Ya, beri tepuk tangan atas buat kelompok 1 yang sudah menjawab. Alhamdulillah ya, benar jawabannya. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi silakan kelompok 1 ditutup saja. Sekian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya Bapak tekankan sekali lagi ya. Tadi di kelompok 1 sudah jelas sekali dipersingkat ya, untuk as itu A ya. A. Jadi di sini ada apa itu gambarnya, jelas sekali gambarnya di sini. Bapak tampilkan langsung di sini, kartunya di sini supaya semuanya mengerti bahwa apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi itu singkatan kalau as itu A, ya kan? Terus kalau hati itu heart, seperti ada di sini, jelas. Ini gambarnya ya, gambar yang supaya lebih jelas kita memahami dari penjelasan dari kawan-kawan. Perhatikan gambarnya. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau tampil lagi? Kelompok 2 dan 3, kira-kira siapa yang mau tampil lagi? Baik, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 dipersilakan untuk tampil. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Rika Saleha dan anggota kelompok Nadiatul Muna, Indawati, Winda Nur Aulia, Muhammad Rizky, Zulfajri Aulia. Oke, saya akan membacakannya. Mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as. Kemungkinan A, C, A, C, A, H, A, C, A, S, A, D, A, C, A, H, D, A, S, A, H, A, D. Kemungkinan banyak caranya, ada 4 cara. Sekian. Ada yang ingin bertanya? Baik. Yang bertanya siapa tadi? Kelompok? Oh, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 yang bertanya. Perkenalkan dulu ya namanya siapa gitu. Untuk melatih berbicara kalian harus diawali dengan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan kepada kelompok 2, berapa kemungkinan untuk mengambil 2 kartu dari 5 kartu, 2C, 3C, 4C, 5C, dan 6C. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi buat kelompok 3 ya. Oke, mau bertanya ya. Ya, Bapak beri reward juga ya, hadiah ya. Semua sudah berani bertanya nih. Semua sudah berani bertanya, harus sering-sering dapat hadiah baru berani kalian semua. Oke, ini hadiahnya. Nanti sehari ini dimakan. Disimpan dulu. Oke, kelompok 2 ya. Silakan ditanggapi pertanyaan dulu kawannya yang bertanya pada kelompok 3 tadi. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Berapa kemungkinan untuk mengambil dua kartu dari 5 kartu 2C, 3C, 4C, 5C, 6C? Jawabannya 2C, 3C, 2C, 4C, 2C, 5C, 2C, 6C, 3C, 4C, 3C, 5C. 3C, 6C, 4C, 2C. 4C, 3C, 4C, 5C. 4C, 6C, 5C, 6C. Jadi kemungkinannya banyak cara, ada 10 cara. Oke, sekian. Bagaimana kelompok 3 merasa puas atas pertanyaannya? Puas, bagus ya atas jawaban yang kami jawaban dari kelompok 2 tadi ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2. Oke, semua harus tersenyum ya. Semua harus tersenyum dan bahagia kita belajar ada yang buru-buru. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2 boleh ditutup. Oke, kelompok 2. Oke, sekian dari kami. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya atas presentasi kelompok 2 tadi ya. Oke, yang terakhir kelompok 3. Silakan salah satu untuk tampil ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, salah kalian menjadi Mikwatul Khairah, Rozatul Jannah, Innada, Zumatun Nasmi. Kami akan membahas 2 soal, nomor 5 dan nomor 6. Kami akan bahas 5 dulu. Soalnya adalah menyusun 4 kartu dari as dari 4 kartu as. Kemungkinan AD, AF, AH, AH, B, AC, AF, SA, DA, H, AC, AH, SA, DA, DA, HA, DA, S, AC, A, DA, SA, H, AC, AD, AH, S, kita akan membahas soal nomor 5. Soalnya mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as. A, C, A, S, A, C, A, D. Banyaknya cara dengan 1 cara. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Mungkin ada hal yang masih pusing-pusing ceritanya. Masih pusing-pusing masalah konsep kombinasi. Tidak, maksudnya asik teman-teman yang mengerjakan. Mungkin ada salah satu kalian yang masih sangat kurang. Kira-kira siapa? Kelompok 1? Oke, kelompok 1 masih malu-malu. Siapa yang bertanya di tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kombinasi itu ya. Oke, nggak masalah. Nggak apa-apa, diulang oleh kelompok 3. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 dapat hadiah juga ya. Dapat hadiah, silakan dinikmati nanti jam istirahat. Silakan. Kelompok 1. Oke. Coba diperjelas ulang dan diperbuat oleh kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin mereka mengerti. Silakan. Ya, kami akan menjawab soal dari kelompok 1. Apa pengertian daripada kombinasi? Kombinasi adalah susunan unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutannya. Itu ya, sudah jelas sekali itu. Dia tidak memperhatikan urutan. Masih masih ada hal yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas bagus, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya, semangat keduanya harus benar-benar murid bapak di sini bicaranya sudah bagus, presentasinya sudah bagus ya. Oke, jadi ada hal lagi yang kurang bisa, yang tidak mengerti? Semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham sekarang kalian karena sudah paham, kita dapat menyimpulkan tadi pembelajarannya. Ya, dapat menyimpulkan tentang pembelajarannya ya. Oke. Nah, di sini tadi apa? Bahwa tentang materi kombinasi, ya kan? Ya, tentang materi kombinasi. Coba sekarang Bapak tunjukkan, ya, Bapak tunjukkan dari permasalahan tadi, ya kan? Penjabaran dari rumus dengan menggunakan bantuan rumus permutasi tadi seperti yang dibacakan oleh kelompok Sarah tadi ya, oleh Sarah tadi ya kan. Maka akan lahir rumus untuk kombinasi. Sehingga kalian sangat lancar tadi menghitung untuk kombinasi, bahwa kombinasi itu apa, itu sudah sangat jelas tadi dipaparkan oleh kelompok si Sarah dan dia. Nah, bagaimana Sarah dan dia untuk rangkumannya? Silakan dibaca ulang. Ini adalah tentang apa itu kombinasi. Silakan Sarah dan dia instruksikan kepada kalian untuk menganalisis dari hasil kerja kelompok ini. Masing-masing kita analisis supaya apa? Supaya lebih tajam memperkuat tentang materi kita pada hari ini. Silakan Sarah dan dia. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihan. Caranya untuk menentukan banyaknya kombinasi yaitu dengan menggunakan rumus di bawah ini. N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial sama dengan N formulasi K dibagi K faktorial koma K lebih besar Ya, lebih kecil sama dengan N ya, syarat itu syarat. Berarti sudah jelas ya, sudah kita sudah kita analisis tentang kerja kelompok lain tadi bahwa permutasi itu kombinasi lahir dari permutasi tadi ya, seperti si Sarah sebutkan tadi. Berarti kombinasi itu merupakan tadi katanya adalah merupakan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Itu rumusnya NPK, sudah jelas, sangat jelas sekali. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita sama-sama mengerjakan evaluasi supaya lebih memahami konsep. Bapak pun bisa menilai kalian secara individu. Nah, sekarang coba kalian duduk seperti masing-masing seperti awal tadi. Silakan susun mejanya. Bapak akan membagikan tugas evaluasi kepada kalian. Silakan cepat. Soalnya sudah banyak.
mengerjakan secara individu, tidak boleh nyontek masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri karena ini adalah penilaian individu, ya. Oke, silakan. Oke. Ini soalnya ada yang belum dapat soal? Ada ya? Oke. Soalnya siapa lagi belum dapat soal? Nah, belum ya. Nah, ini adalah soal informasi. Silakan kalian kerjakan soal ini sebanyak 10 menit. Karena soalnya nggak banyak, cuma 2. Kerjakan sebanyak 10 menit. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke meja langsung. Tidak ada saling bertanya ya, masing-masing sendiri. Oke. Tidak ada yang berbicara, waktunya 10 menit itu singkat ya, harus fokus. Tulis yang rapi misalnya. Yang sudah ya, diperiksa lagi ya, jangan sampai ada jawaban yang kurang tepat ya, diperiksa ulang, jangan ada jawaban yang kurang tepat sebelum dikumpulkan. Pastikan namanya
penting jangan lupa ditulis nama dan kelas. Itu pastikan sekali, nama dan kelas jangan lupa ditulis. Pembelajaran kita selesai. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dari tadi ya, salah bertutur atau bersikap. Bapak mohon maaf. Jangan lupa di rumah, jangan lupa kerjakan tugas, jangan pisahkan juga ya, karena ini adalah COVID-19. Itu harus jaga kesehatan. Dan jangan lupa satu lagi, sampaikan salam Bapak untuk orang tua kalian, ya. Oke, untuk pembelajaran ini Bapak cukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.